Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal dari buku kalian di halaman 209 sampai 211, guys ya. Jadi soalnya ini adalah revision exercise 3 yang ada tanda bintangnya, dan review untuk latihan graph kalian, guys ya. Silakan download soalnya di link di kolom deskripsi di bawah ini, dan simak tonton video ini sampai selesai, karena saya akan ngebahas semua solusi jawaban-jawabannya, guys ya. Kita akan lihat dari bagian yang pertama, guys ya. Nah, oke, ini adalah bagian yang pertama. Kita baca terlebih dahulu soalnya. This distance time graph shows the journey of Daniela and Alberto, who cycle from their houses to meet at a lake. Ya, after staying at the lake for 90 minutes, ya ini staying ya. Jadi mereka diem. Daniela cycles back home at 8 km per hour and Alberto returns to home at 12 km per hour. Nah, copy the graph and represents these facts on your graph. Nah, berarti kamu bisa membuat sebuah apa nih? Sebuah grafik ya. Maksudnya seperti ini. Saya gambarkan situasinya ya guys ya. Misalkan, jadi ini maksudnya gini. Alberto itu dari sebelah kiri, Daniela dari sebelah kanan. Mereka mau janjian ketemuan di tengah-tengah nih guys, di danau di sini ya. Di danau di tengah-tengah guys ya. Ini ada banyak rumput-rumputannya, pohon-pohonannya kita kasih seperti ini guys. Nah, kalau dari grafik ini, berarti kan mereka start dari jam yang sama. Jam 9 ya guys ya. Nah, kamu bisa lihat grafik ini. Ini distance from Alberto's home. Jadi patokannya, ukuran itu tuh dari rumahnya si Alberto yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi lake-nya itu ada di 6 kilometer guys ya. Sedangkan untuk dari lake ke rumahnya si Daniela itu sebenarnya 4 kilometer. Sehingga in total itu menjadi 10 kilometer ya. Rumah Daniela dengan rumah Alberto itu terpisah dengan jarak 10 kilometer seperti ini guys ya. Nah, kalau copy the graph, nah kemungkinan kamu mungkin disuruh melanjutkan seperti itu. Tapi saya cek di jawabannya itu nggak ada guys ya. Atau mungkin saya nggak lihat atau apa. Jadi karena dia staying 90 menit, kurang lebih sebetulnya mereka tuh stop di sini ya. Distance. Mereka tuh, nah seperti ini. Kalau dilanjutin ya, distance. Atau mungkin nggak deh, kayaknya nggak diminta untuk dilanjutin dia, kayaknya ya. Um, untuk bagian yang B, when did each person arrive at home? Nah, ini kan dia apa? Kita harus hitung time-nya dong. Time mereka pulang kan? Nah, ini berarti time itu rumusnya adalah distance dibagi dengan speed-nya. Distance itu berarti untuk yang si Alberto dulu ya, ini adalah 6 dibagikan speed-nya itu 12, guys. Jadi jawabannya adalah setengah jam. Setengah jam itu which is 30 menit, guys ya. Kalau si Daniela itu juga rumusnya sama kayak begini, tapi dia 4 kilometer dan kecepatannya 8 ya. At the end sih sama setengah jam which is 30 menit, guys. Nah, jadi sebetulnya kalau mereka ketemu di danaunya itu jam 10 ternyata, dan mereka main di danau sepedaan itu 1,5 jam, berarti sampai jam 11.30 kayak begini kan, berarti mereka masing-masing nyampe rumah itu jam berapa, guys? Keduanya nyampe jam 12. Tahu dari mana? Karena 11.30 tambahin 30 menit, ya, di jam 12.00, guys, ya. Nah, jadi sama, guys, ya. Mereka berdua nyampe rumah tuh barengan, ya, jam 12 di rumah masing-masing. Nah, bagaimana untuk yang C, ya? Itu tadi bagian yang B. Bagaimana untuk bagian yang C? Bagian yang C ini average speed tapi excluding stop. Jadi waktu dia main di taman itu mereka nggak dihitung gitu. Jadi average speed-nya itu berapa? Nah, untuk menghitung average speed, kamu perlu menghitung total distance-nya dibagikan time-nya. Kita hitung untuk yang Alberto terlebih dahulu, guys ya. Untuk yang Alberto, ini berarti kan total distance-nya adalah berapa, guys? 6 pergi ke danau, pulang dari danau ke rumahnya 6 lagi. Jadi ditambahin, dibagi total time-nya tadi berapa, guys? Kalau kamu perhatikan, itu 1 jam sama setengah jam pas pulang gitu ya. Perginya 1 jam, ya. Jadi ini total 1,5 jam, ya. Ini 1,5 jam itu dapatnya ini ya. Ini 1 jam pas nanti pulang itu juga sebenarnya kan setengah jam gitu. Jadi saya dapetin ini 12 dibagi 1,5 dapatnya 8 kilometer per jam, guys ya. Nah, ini untuk yang Alberto, guys. Tapi ini ada challenge dari gurunya. Kamu harus mengubah satuannya dalam meter per second. Saya bantu ya, guys ya. Maksudnya begini.
Jadi untuk Alberto 8 km kan per 1 jam, 1 hour. Nah, gimana cara menjadikan dia meter per second? Ya, kamu kalikan 1000, bagian atasnya kan 8 km itu kan 1000 meter. Untuk yang 1 jam ini adalah 3600 second, seperti itu. Kemudian kamu tinggal membagi ini 8000 dibagi 3600, ya. Dan didapat nilainya adalah 2,22 meter per second, guys, ya. Jadi ini jawabannya sama seperti di kunci jawabannya, ya. Oke, guys. Nah, berikutnya kamu dengan cara yang sama berarti kamu harus menghitung bagian yang untuk si Daniela punya. Nah, coba ya saya berikan kalian waktu kesempatan untuk kalian bisa hitung terlebih dahulu dengan cara yang sama untuk menghitung punya si Daniela. Oke, saya akan bantu bahas untuk bagian yang Daniela punya. Jadi untuk average speed-nya, totalnya Daniel itu dari rumah ke danau 4 kilometer, pulang lagi ke rumahnya 4 kilometer lagi, juga dalam waktu yang sama ya, yaitu dalam waktu 1 jam setengah. Berarti dibagi 1,5 jam. Hasilnya di sini 5,33 kilometer per jam. Saya hitung pakai kalkulator dengan desimal ya. Nah, ini harus di make sure ke guru kalian apakah diperbolehkan menggunakan kalkulator. Dan tetap diminta ubah kilometer per jamnya itu ke dalam satuan meter per second. Berarti ini 5, ini 3 meter ya, dibagi 3600 second. Saya dapetin nilainya di sini adalah sekitar 1,48 meter per second, guys, ya. Jadi jawabannya juga sama dengan yang di kunci jawabannya, guys. Oke, guys. Ini jawaban untuk yang nomor 1, guys. Kita akan lanjutin pembahasannya untuk soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini, kalau kamu tahu permainan atau olahraga squash, jadi squash ball ini, cara mainnya tuh dia dipukul ke tembok, guys. Terus bolanya akan balik lagi, terus kamu pukul lagi, seperti itu ya. Jadi, si Tom ini main, dia itu remain stationary, dia diem gitu ya. Terus dipukul bolanya, distance time graph-nya seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, what is the speed of the ball when it approach the wall? Nah, jadi waktu Tomnya pukul bolanya kan bolanya kelempar ke wallnya, dindingnya kan. Nah itu berarti kan distance from Tom nih. Perhatikan distance dari Tomnya itu kan semakin menjauh, guys. Nah part yang warna hijau ini adalah di mana dia menuju ke dinding seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa speednya, itu kamu tinggal lihat, guys, ya. Untuk bagian A speednya itu distance dibagi time. Jadi distance-nya itu 10 meter ditempuh dalam waktu 0,2 second. Jadi jawabannya adalah 50 meter per second, guys, ya. Nah, itu jawaban bagian 2A. Bagaimana untuk yang 2B? When does the ball pass the tom and at what speed? Seperti itu. Nah, pass the tom itu berarti bolanya itu dia akan balik lagi. Nah, part yang warna merah inilah ketika dia bolanya balik lagi. Karena distance-nya itu semakin lama makin turun, berarti mendekati si tom itu sendiri, ya. Nah, kapan melewati? Berarti pada saat ini, guys, ya. Nih, interseksi di sini itu sekitar 0,53 atau 0,54 ya, kalian boleh kira-kira aja. Jadi kalau di jawabannya sih 0,53 ya, approximate ya. Nah, dengan kecepatan berapa? Nah, kalau kecepatan berapa ya kamu tinggal jawab, guys, ya. Lagi-lagi menggunakan distance dibagi time. Nah, cuma distance bagi time-nya itu di sini kan distance-nya kan 10 meter yang juga sama dong, pasti ya. Nah, kemudian time-nya ini adalah dari 0,53 kita kurangi dengan 0,2. Ya, 0,53 kurang 0,2. Ya, jadi ini 10 dibagi 0,33. Kurang lebih seperti itu. Result-nya saya dapetin kurang lebih itu sekitar 29, berapa tuh, guys? Oh, ini hampir, coba ya, sorry. Ya, 30,3 ya. Mendekati 30 lah, approximate-nya kira-kira. Jadi di sini 30,3 meter per second. Jadi jawabannya juga udah sama dengan yang dikunci jawabannya, guys, ya. Gimana so far? Udah sampai nomor 2 nih. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Ya, guys, ya. Jangan ragu-ragu. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di nomor yang ketiga. Soal nomor ketiga ini mulai agak ini ya, guys, ya, agak rumit. Ini karena kalian ini harus mengecek A, B, C, D ini apa statementnya itu true atau false seperti itu. Kita akan mulai dari bagian yang A. Untuk 3A, the initial acceleration over the first 30 second change itu
Apa nih? Show working to justify, seperti itu. Nah, jadi initial acceleration-nya itu change. Nah, perlu diketahui bahwa yang ini sebenarnya jawabannya false, ya. Bukan karena ya karena bisa lihat sih jawabannya, tapi alasannya apa itu juga perlu dibuktikan. Nah, ini itu sebenarnya konstan karena setiap waktu itu nambahnya itu sama, ya guys ya. Jadi untuk menghitung acceleration itu kamu tinggal menghitung adalah bagian gradiennya, ya. Ini 30,20 kan koordinatnya, ini 0,0. Berarti kamu bisa menghitung, caranya adalah 20 kurang 0 dibagi 30 kurang 0. Hasilnya adalah 2 meter per second square. Sorry, 2/3. Ini constant rate ya, artinya setiap detik kecepatannya bakal bertambah dengan jumlah yang tetap, yaitu 2/3, seperti itu. Ya, itu adalah definisi dari acceleration. Bagaimana untuk braking distance? Braking distance itu kan jarak rem ya. Kalian lihat nih, yang saya gambarin pakai warna biru ini, itu adalah saat dia ngerem sampai dia stop. Nah, kamu tahu ya, braking distance itu ya, untuk yang B, braking distance itu kita hitung dengan menggunakan area under graft. Ya, area. Waduh, tapi ini area apa nih? Areanya bentuknya kayak begini. Nah, saya mau ajak kalian gimana cara menghitungnya dengan menggunakan estimate. Kalau kamu perhatikan nih ya, ini kotak yang seperti ini, wah, ini nggak sesuai skill ya. Coba ya. Nah, kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Nah, area undergraph-nya, bagian yang sebelah kanan ini, kalian boleh gabungin aja. Masukin ke bagian atas itu ya. Jadi kamu replace. Jadi kita tinggal menghitung bagian kotaknya aja gitu. Karena ini bentuknya susah, ini harus dikira-kira. Nangkep gak ya kalian? Jadi bentuk yang ini nih, yang kita kan mau ngitung area ini nih. Tapi ini area ini kan apa? Lingkaran bukan, kurva bukan, oval bukan, segitiga juga bukan. Nah, ini tapi kira-kira tuh luasnya sama dengan yang ini nih. Nah, tuh ya. Jadi kamu hitung aja, berarti areanya tuh areanya kotak. Kotak dengan tinggi 20, ya. Panjangnya ini, sorry, lebar itu adalah 7,5 guys ya. 7,5. Jadi braking distance adalah mencari area undergraph, yaitu tinggal 20 kali 7,5. Hasilnya saya dapetin 150 meter dan true guys ya. Jadi jawabannya true. Itu bagian yang B. Bagaimana dengan yang C? Dia tanya average speed. Average speed itu berarti kamu harus mencari total distance-nya. Nah, kita kan udah nyari bagian yang warna gelap nih, yang sebelah kanan nih ya, tadi ya. Nah, yang sebelah biru kanan. Yang tersisa adalah yang warna putih sebelah kiri. Bentuknya apa, guys? Bentuknya apa? Bentuknya sebuah trapesium. Nah, sambil direview apa rumus trapesium ya, luasnya ya. Nah, ini adalah 15, guys. Nah, ini berarti untuk mencari areanya, ya area totalnya untuk yang trapesium ini, berarti pakai luas trapesium ya. Ini setengah kali 20 kalikan 15 tambah 45. Resultnya di sini saya dapetin menjadi 600 meter. Nah, berarti in total untuk average speed kita bisa menghitung distance totalnya yaitu 150 tambahin 600 dibagi 60 detik ya guys ya. Jadi saya dapetin sekitar 12,5 meter per second dan jawabannya betul. True. Ya guys ya. Ini jawabannya juga sudah betul. Ini jawaban untuk yang nomor 3C, guys. Dan kita akan lanjut ke nomor 3 bagian D. Nah, maximum speed. Nah, maximum speed di sini adalah 20. Tapi ini meter per second, guys ya. Jadi kamu convert 20 meter per 1 second ini, gimana cara convertnya, guys? Nah, ini sedikit rumit, ya. Jadi ini kebalikan aja sebenarnya, guys. Jadi ini 20-nya meter dibagi 1000 dulu. Kan ini jadi kilometer. Nah, 1 second itu dibagi 3600 jadi jam, guys. Sorry. Jadi ini kamu tinggal menggunakan pembagian em, terbalik ya. Pembagian pecahan, jadi ini dikali 3600 per 1. Nah, hasilnya di sini adalah saya dapetin 72 kilometer per jam. Nah, ini berbeda guys. Jadi yang ini adalah false ya guys ya. Jadi A dan D itu false, sedangkan B dan C itu nilainya adalah statementnya true guys ya. Kalian boleh lihat penjelasannya di konten kali ini ya guys ya. Silakan so far jika ada yang mau ditanya, kalau ada yang bingung langsung tanya sebelum kita akan lanjut masuk ke soal berikutnya. Ya. Kita lanjut soal nomor 4.
Oke, soal nomor 4 ini kayaknya pernah saya bahas di beberapa konten sebelumnya, ada yang mirip ya. Jadi kita coba cari dahulu nih nilai T-nya, time-nya. Kan time-nya kan belum diketahui. Nah, tapi dikasih tahu initial retardation. Retardation itu bahasa lainnya itu deceleration atau makin lama makin pelan seperti itu. Caranya kita cari dari sini, titiknya ini kan 0,82T,4. Kita cari tahu dahulu gradiennya guys ya. Untuk mencari tahu waktunya. Ini adalah berapa guys? 4 kurang 8 per 2T kurang 0. Ini nilainya adalah negatif 2. Kasih negatif, guys. Karena dia makin lama makin pelan. Ya, please. Walaupun di sini positif, kamu harus masukin dia negatif 2 ke perhitungan. Kalau nggak nanti salah. Nilai T-nya di sini adalah saya dapetin 1 second. Ya, jadi kalau ditanya total distance-nya, berarti kamu harus cari area under graph. Nah, area under graph-nya ini terserah, guys. Kamu mau gimana? Kalau saya buat yang ini dulu, guys. Ini area yang segitiga, yang warna hitam, sisanya yang putih si trapesium ya. Tingginya itu berarti 4, ininya berarti ini kan 0,2 ya. Karena T-nya 1 berarti 2, guys. Jadi sama yang ini. Nah, kayak begini ya trapesiumnya. Not to scale sekali lagi, ini 10, yang bagian ininya adalah 4, guys. Kita coba hitung bagian segitiganya. Setengah kali 2 kali 4 berarti 4 meter, sedangkan yang bawah setengah kali 4 kali 4 tambah 10, resultnya adalah 28 meter, dan kalau di total 32 meter. Jadi ini jawaban untuk bagian yang A, guys ya. Jawabannya yes, sama dengan yang kunci jawaban. Sorry. Kalau ditanya bagian yang B, itu deceleration di bagian sini, guys. Ya, jadi itu deceleration di tahap akhirnya itu berapa? Berarti tetap sama kamu mencari gradiennya, guys. Cara mencari gradiennya di sini adalah, ini kan titiknya 4,4 nih ya. Ketika sudah dimasukin T-nya 1, ini kan 10,0. Oke, jadi untuk bagian yang B, kamu tinggal cari gradiennya aja, yaitu 0 min 4, ini 10 kurang 4. Resultnya di sini adalah min 4 per 6. Ya, atau kamu simplify min 2 per 3 meter per second square seperti ini. Oke, ini 4A dan 4B. Sip. Nah, untuk bagian yang C, average speed, oh ini gampang. Average speed tinggal menghitung, ya, C sebelah kanan sini. Nah, ini total distance-nya, which is 32 dibagi 10. Berarti 3,2 meter per second, guys, ya. Ini jawaban untuk yang nomor 4C, guys, ya. Bagaimana so far? Kita sudah selesai untuk membahas konten di exercise halaman 200, berapa nih? 209 ya. Kalau nggak salah sampai 210 di bagian revisionnya, dan sebentar kita akan masuk ke membahas 3 nomor terakhir di bagian reviewnya, guys ya. Silakan kita akan masuk ke dalam part berikutnya. Saya jadikan satu slide kebetulan biar nggak terlalu banyak kalian buka-buka atau cari-cari linknya ya, guys ya. Jadi kita langsung bahas aja. Nah, ini adalah travel graph shows the outward and return journey when Anjola drives to her house friend ya. Use the graph to calculate Anjola. Hati-hati guys. Ini adalah displacement ya, hati-hati displacement artinya perpindahannya. Nah, kita lihat yang bagian A. Ini jawabannya sudah ada juga di pojok kanan bawah, kalian bisa sambil cocokin. Nah, outward itu dia keluar. Berarti dari sini guys ya. Intinya kalau speed itu kan berarti displacementnya bagi time ya, jarak yang ditempuh. Ini adalah 5 km dalam waktu 5 menit. Loh, kok tahu? Ya ini baca grafiknya. Ya kan titiknya di sini kan? Tuh, nih. Ya. Jadi yang ini 5 km dalam waktu 5 menit. Berarti 1 km per menit. Cukup jelas ya? Untuk B, visiting time. Visiting time itu adalah lama waktu dia ini main ke rumahnya. Mungkin ini kayaknya cuma sebentar ya. Dari 5 sampai 10. Berarti itu cuma 10 kurang 5, berarti cuma 5 menit doang. Ini mungkin mau kasih makanan doang kali ya. Makanan atau ada ngambil mainan kali ya. Bagian 1C. Nah, 1C return. Return itu kan dia kembali. Nah, berarti ya distance-nya 5 km, tapi dia kembali hanya dalam waktu dari 10 sampai ini. 2,5. Berarti cuma 2,5 menit, guys. Jadi ini jawabannya sebetulnya adalah 2 ya, guys. Ini 2 km per 1 menit. Tapi dia minta dalam kilometer per jam, guys. Jadi ini 2 km ini, kita kemudian 1 menitnya itu dijadikan jam. 1/60 jam. Ini menjadi 120 km per jam, guys ya.
Ini jawaban untuk yang bagian nomor 1 di bagian review, guys ya. Kita akan lanjutin, guys. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke soal nomor 2-nya. Soal nomor 2-nya ini, kita diminta untuk menggambar speed time graph dari si drone. Ya. Drone ini pertama dia dari diam, accelerates, dan gerak dengan kecepatan konstan. Udah gitu dia slowly, steadily ya. Nah, graphnya itu pasti bentuknya, speed time-nya itu bentuknya trapesium. Di sini saya ambil aja langsung dari jawabannya, dari buku kalian ya. Pertama-tama ini grafiknya dia naik ya ke 20 detik pertama, terus 20 detik kemudian dia konstan, dan sisanya itu dia nurun ya sampai balik lagi. Nah, itu adalah bagian A-nya. Bagaimana untuk yang bagian B? Nah, initial acceleration dan final acceleration itu sebenarnya kayak ngitung gradient aja. Jadi harusnya kalian juga udah bisa, guys. Ini saya kasih tahu ini 20,12, yang ini adalah 40,12. Nah, di sini saya hitung bagian yang initial acceleration terlebih dahulu, berarti M itu adalah 12 kurang 0 per 20 kurang 0, guys. Jadi di sini saya dapetin itu sekitar desimalnya 0,6 meter per second kuadrat. Untuk yang ini, sorry, ini B yang pertama ya, guys ya. Untuk B yang kedua itu berarti dari gradiennya itu 100,0, guys ya. Ini 100,0. Berarti 0 min 12 per itu 100 kurangin 40. Saya dapetin resultnya min 0,2 meter per second square. Kenapa minus? Ya, karena dia makin lama makin pelan, guys. Begitu ya alasannya ya. Jadi minusnya boleh dimasukin. Nah, apalagi guys? Average speed over the whole. Nah, berarti kamu harus cari distance-nya terlebih dahulu. Distance-nya itu kan bentuknya trapesium. Saya gambarin ya trapesiumnya. Berarti ininya 100, ininya 20, tingginya adalah 12. Berarti distance-nya itu area dari trapesium setengah kali 12 kalikan 20 tambahin 100. Di sini saya dapetin nilainya adalah berapa tuh? 720 meter, guys. Berarti average speed 720 dibagi 100, 7,2, yes, meter per second. Sama, guys ya, dengan kunci jawaban dari bukunya, guys. Oke, guys. Kita akan lanjut ke pembahasan soal terakhir di konten kita kali ini di soal nomor 3 ya, guys ya. Jadi ini di sebuah college ada permainan 200 meter dan ini siapa nih? Kayaknya ada yang lari ya. 200 meter dengan dalam waktu 20,32. Kalau tanya average speed-nya ya kamu tinggal bagi aja, guys ya. Pakai kalkulator aja karena ini kayaknya angkanya cukup rumit, guys. Jadi distance bagi time, distance-nya 200 bagi 20,32. Resultnya di sini adalah saya dapetin 9,84, tapi kalian boleh buletin karena diminta correct to one decimal place, 9,8 meter per second. Ya. Untuk bagian yang B, ini diminta convert into kilometer per hour. Nah, itu berarti, ya kalian boleh coba ya, 9,8 meter per 1 detik. Ini kalian coba convert, ini berarti dibagi 1000, ini 1 detiknya ini dibagi 3600. Ya, jadi kayak pembagian pecahan seperti biasa aja. 3000 dikali 3 ini kalau mau dibalik itu berarti yang bagian kanannya itu di flip ya, ditukar posisinya ini. Bagian ininya harus di flip, ditukar kalau menjadi perkalian. Hasilnya itu sekitar 35,4, ini satuannya sudah menjadi kilometer per jam, guys ya. Ini bagian yang B. Nah, apalagi guys, bagian yang C, nah, calculate his maximum speed. Nah, kalau kamu lihat grafiknya seperti ini kan, jadi bentuknya kan trapesium nih. Tapi yang bagian total area yang saya shading ini sekarang itu merupakan jumlahnya yaitu berapa, guys? 200 meter, karena ini kan lomba lari 200 meter. Ada keterangannya di sini. Ya, berarti itu adalah total distance yang ditempuh si orang itu, si atlet itu yang ikutan lomba. Berarti areanya yang bentuknya trapesium itu setengah kalikan bagian tingginya itu kita nggak tahu. Nah, justru itu yang kita mau cari. Karena tingginya itu, ini saya kasih, tingginya itu V. Jadi V kalikan dengan 20,32 ditambahin dengan, nah yang ini nih 15,32, guys ya. Dapatnya dari 20,32 dikurangi 5. Jadi 15,32. Ini areanya 200 sama dengan setengah kalikan, sorry. Jadi ini setengah kalikan V, nah ini dikalikan 20,32 tambah 15,32. Dengan aljabar sederhana, ya kalian tinggal masukin, nanti didapat nilai speed itu adalah 11,2 meter per second ya. Sudah saya hitung juga, guys ya. Sama dengan kunci jawabannya, guys.
Kalau kamu kesulitan menghitung aljabarnya, langsung hubungi guru kalian ya guys ya, atau ditanya melalui WA ke saya atau kolom komentar guys ya. Kalau bingung boleh ditanyakan ya, karena biar menghemat waktu jadi saya singkat gitu ya. Untuk bagian yang D-nya, calculate his acceleration over the first 5 seconds. Nah, karena dia makin lama makin cepat, berarti ini kan seperti biasa nyari gradien. Nyari gradien dari part yang warna biru ini. Nah, gimana caranya? Berarti ini kan kurang 0, ya, sudah pasti. Ini 5 dan yang ini adalah berapa tuh guys ya? Ini 11,2 ya. Ini adalah sesuai dengan tingginya, speednya. Jadi ini tinggal didapat 2,2 meter per second square. Seperti ini guys. Oke guys, ini adalah jawaban dari soal terakhir di konten kita kali ini. Bagaimana so far? Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kalian masih bingung, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar ya guys ya. Semoga konten yang sudah saya buat ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami lebih baik lagi tentang gradient, graph, dan sebagainya. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih dan good luck ya.